Kita saat teduh dulu yuk. Amin. Kita mulai ibadahnya ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu lagi dengan Cimakda hari ini. Apa kabarnya adik-adik? AK1? AK2? Ya, semuanya luar biasa. Ya, yakin semuanya dalam keadaan yang sehat dan semuanya udah siap untuk beribadah pagi ini. Ci mau nanya dulu nih, ada yang tahu nggak bendera Indonesia warnanya apa ya? Iya, betul, merah dan putih. Nah, adik-adik yang punya bendera seperti ini boleh di bawah. Ci mau ajak adik-adik semua nyanyi lagu Berkibarlah Benderaku. Sebagai penghargaan kita kepada para pejuang kita akan sama-sama menyanyi Berkibarlah Benderaku. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah merah. Di seluruh pantai Indonesia, kau tetap ucapan bangsa. Siapa berani menurunkan kau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Nah adik-adik, kita mau memulai ibadah kita pagi ini. Semuanya lipat tangannya, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami anak-anak-Mu. Kami boleh ada saat ini karena kasih sayang Tuhan bagi kami. Kami sudah siap untuk beribadah. Kami mohon Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus bagi kami semua, agar kami dapat mengikuti ibadah pagi ini dengan penuh sukacita. Sertai kami Tuhan dari awal hingga ibadah ini selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, kita mau memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 361. 361, hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Adik-adik yang Ci kasihi, kini tiba saatnya kita akan membaca Mazmur Puji-Pujian. Mazmur Puji-Pujian terambil dari Mazmur 96 ayat 1 sampai 3. Mazmur 96 ayat 1 sampai 3. Allah, Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Kita nyanyi bersama-sama.
dari Kidung Ceria 19, Yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasihnya kepadaku. Selamat pagi adik-adik semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Luar biasa. Merdeka. Ya. Ya, Cik. Luar biasa. Wih. Cik, boleh nggak aku tanya sama teman-teman? Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Merdeka. Ini. Udah ya. Kamu main lagi. Leo, kok main lagi? Leo emang gak mau dengerin cerita firman Tuhan? Sebenarnya tahu sih, Cik. Tapi apa Leo? Tapi aku kan suka nakal. Emang boleh anak nakal seperti aku boleh ikut dengerin cerita firman Tuhan? Ya boleh dong. Boleh kan adik-adik? Tuh, adik-adik semua bilang boleh. Tuhan Yesus pun mau kita semua mendengarkan cerita firman Tuhan dengan rajin, supaya kita tahu apa yang Tuhan inginkan dari kita adik-adik. Leo juga tuh. Oh, itu ya. Oke deh, kalau gitu aku mau dengerin cerita supaya aku gak nakal lagi. Ya kan, Cik Vivi? Oke, gitu dong Leo. Siap-siap ya. Oke, Cik Vivi. Aku mau siap deh. Baik adik-adik, pembacaan Alkitab kita hari ini dari Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita berdoa dulu ya adik-adik. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus mau pimpin kami, mau memberikan kami kepandaian, agar kami bisa mendengarkan dengan baik, serta mengerti cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Enci Vivi. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, hari ini bacaan kita dari Keluaran 21 ayat 1 sampai 6 hendak mengajak kita semua untuk dapat menjaga hubungan yang baik dengan sesamanya, yaitu segala aturan yang berkaitan dengan budak. Adik-adik tahu nggak apa itu budak? Budak adalah seseorang yang dimiliki oleh seorang tuan adik-adik, yang bekerja atau dipaksa bekerja untuk kepentingan tuannya adik-adik. Bahkan ada yang tidak diberi gaji atau uang adik-adik, dan
tidak mempunyai hak sebagai budak. Begitu adik-adik. Karena itulah Allah mengeluarkan ketetapan atau aturan tentang budak adik-adik. Adik-adik, pada masa itu perbudakan merupakan sesuatu yang biasa terjadi dalam tradisi Ibrani kuno, adik-adik. Mengapa ya? Ya, karena menjadi budak seringkali dijadikan pilihan untuk bisa bertahan hidup dan mendapat perlindungan di tengah kemiskinan hidup adik-adik. Namun, seperti dijelaskan tadi, bahwa budak sering dimanfaatkan untuk kepentingan tuannya. Nah, karena itulah adik-adik, Allah melihat bahwa perlu diberikan ketentuan atau aturan tentang budak sebagai usaha menjaga hubungan baik antar manusia adik-adik. Dengan adanya aturan ini bukan berarti Allah mengizinkan perbudakan tersebut adik-adik, melainkan sebenarnya hendak mengembalikan harkat atau nilai manusia sebagai gambar dan rupa Allah adik-adik. Adik-adik, dalam ketetapan atau aturan ini dijelaskan bahwa sebagai seorang budak pun mereka diberikan kebebasan untuk memilih kelanjutan hidupnya menjadi orang yang merdeka, atau maksudnya itu adik-adik tidak menjadi budak lagi atau tetap menjadi budak seumur hidup adik-adik. Adik-adik, dalam bacaan Alkitab kita hari ini ada beberapa pilihan. Namun, hal yang menarik pada ayat ke-6 adik-adik di dalam Alkitab. Nanti kalau adik-adik baca, adik-adik lihat ya, minta mama atau papa baca di ayat ke-6 adik-adik. Jadi, ketika sang budak memilih untuk tetap bersama tuannya seumur hidup, maka sang tuan ini wajib membawanya ke hadapan Allah untuk mengikat perjanjian di hadapan Allah adik-adik. Tujuannya agar sang tuan dan budak sama-sama menjalin hubungan kerjasama yang baik serta bertanggung jawab kepada Allah adik-adik, sehingga tidak saling menyakiti dan merugikan adik-adik. Ingat ya, kita semua pada awalnya adalah budak dosa. Oh no! Apa itu budak dosa? Nah, itu suka melakukan hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Namun, karena karya keselamatan Allah dalam hidup manusia saat penyalipannya di kayu salib telah membawa manusia mengalami kemerdekaan hidup untuk terlepas dari dosa adik-adik. Maka adik-adik, setiap orang percaya yang telah mengalami kemerdekaan harus menyadari bahwa di balik kemerdekaan yang dimilikinya ada sebuah tugas dan tanggung jawab untuk selalu berani berjuang melakukan karya kebaikan Allah dimanapun kita berada adik-adik. Nah adik-adik,
Kan kita sudah diberikan kemerdekaan dengan terbebasnya atau terlepasnya kita dari dosa oleh Allah. Nah, sekarang sudah atau belum adik-adik melakukan hal-hal yang baik? Nah, sudah belum adik-adik? Sudah berbuat kebaikan atau belum nih adik-adik? Kebaikan apa ya yang bisa kita lakukan? Siapa yang bisa baca di sini? Pasti semuanya sudah bisa baca. Ayo, ini tulisan apa adik-adik? Nah, apa yo? Ya, dengan taat melakukan segala aturan, ya, dan dengan melakukan ketaatan akan aturan akan membantu kita untuk selalu mendatangkan kebaikan hidup bagi orang-orang di sekitar kita, adik-adik. Adik-adik, Enci Vivi punya cerita tentang seorang anak bernama Jimmy. Dengarkan ya adik-adik ceritanya. Jimmy, apa sih, Mak? Panggil-panggil terus. Masker kamu mana? Kalau keluar rumah harus pakai masker. Kan hanya ke halaman rumah, Mama, bukan kemana-mana. Bukan masalah kemana kamu pergi. Setiap keluar rumah pakai masker dong. Aduh, Mama, repot banget sih. Malas ah. Jimmy, sekarang Mama tanya, apa kamu bisa menjamin udara yang kamu hirup saat ini bersih? Enggak, Ma. Memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19 ini kita lakukan bukan karena ikut-ikutan atau karena kita mau sok sibuk gitu, tetapi demi menjaga diri sendiri dan orang lain. Jimmy mau terpapar virus ini, lalu harus dikarantina. Tidak boleh tinggal bersama mama papa lagi. Jimmy mau kita semua sakit. Ya, kalau kita bisa sembuh. Kalau tidak, bagaimana? Enggak, Ma. Aku enggak mau. Tetapi, kalau Jimmy patuh melaksanakan semua aturan, walaupun sangat tidak nyaman, membosankan, Jimmy bukan hanya menyelamatkan diri sendiri, tapi menyelamatkan mama papa, lingkungan kita, para medis, bangsa, dan negara kita. Kalau mama papa tetap sehat, kami bisa terus bekerja dengan baik. Kebutuhan hidup kita terpenuhi. Bahkan kondisi ekonomi bangsa kita dapat diperbaiki sedikit demi sedikit. Berarti Jimmy menolong orang miskin juga ya, Ma? Benar sekali, Jimmy. Kalau mama papa dan semua orang dewasa di negara kita dapat bekerja sekalipun harus berhadapan dengan virus corona, berarti kita semua sedang berjuang untuk menyelamatkan bangsa kita dari kemiskinan dan penderitaan yang lebih menyedihkan lagi. Iya, Mama, mulai hari ini Jimmy berjanji untuk mematuhi semua
dong Jimmy. Anak baik, anak Tuhan Yesus pasti mematuhi semua aturan yang ada untuk kepentingan bersama. Iya, Mama. Nah, adik-adik, hari ini atau tepatnya kemarin tuh adik-adik, kita kembali memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, ada yang tahu nggak negara kita hari ulang tahun keberapa adik-adik? Ayo, siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Wah, semuanya pada tunjuk tangan. Berapa adik-adik? Yang keberapa? Ya, ke-75. Betul adik-adik. Nah, sekarang adik-adik tahu nggak? Kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia ini diraih dengan tidak mudah adik-adik. Diraih dengan pertumpahan darah para pejuang adik-adik yang bertekad bulat membela tanah airnya dengan menjadikan nyawa sebagai taruhannya adik-adik. Dan perjuangan mereka membuat kita dan seluruh warga negara Indonesia lainnya dapat menikmati kebebasan untuk berkarya. Ya, seperti menikmati pendidikan sampai tingkat yang tertinggi adik-adik. Nah, adik-adik, keadaan saat ini membuat bangsa kita seakan-akan berada di dalam penjajahan kembali adik-adik. Dijajah oleh Belanda, Jepang, atau bangsa lain adik-adik? Bukan adik-adik, dijajah oleh pandemik virus corona atau COVID-19. Ya. Nah, itu menimbulkan ketakutan. Ya, kita jadi takut, ya, gelisah, sampai atau bahkan ada yang meninggal adik-adik. Kondisi di masa pandemik virus COVID-19 ini telah mencuri kebebasan kita untuk bermain dan belajar bersama teman. Kita harus berada di dalam rumah. Kita harus selalu, kalau pergi keluar adik-adik, harus selalu menggunakan apa ini adik-adik? Masker, atau juga bahkan menggunakan face shield adik-adik. Begitu adik-adik. Sekalipun belajar di sekolah itu telah dimulai nanti ya adik-adik, kita pastinya akan berhadapan dengan banyak sekali adik-adik aturan yang membatasi gerak kita atau membatasi langkah kita. Ya, misalnya kita keluar harus tetap pakai masker, ya kan? Atau pakai face shield yang tadi, ya. Terus harus jaga jarak. Ya, adik-adik nggak bebas seperti sebelum COVID waktu itu. Kita kan bebas ya kan, ngobrol-ngobrol, ketawa-tawa, main-main ya sama teman-teman di sekolah ya. Kita waktu bebas. Sekarang kita ada yang membatasi itu adik-adik, ada aturan itu adik-adik. Nah, namun apakah itu semua menghalangi kita
untuk berkarya atau melakukan kebaikan, ya, sebagai pribadi yang telah mengalami kemerdekaan di dalam Yesus Kristus. Ya, apakah begitu adik-adik? Begitu enggak adik-adik? Tentunya tidak kan adik-adik? Kita harus tetap berkarya, ya, di tengah kondisi pandemi COVID sekalipun adik-adik. Ya, jadi kita harus tetap melakukan, ya, kebaikan kepada semua orang adik-adik. Nah, bagaimana caranya adik-adik? Tahu nggak adik-adik gimana caranya? Nah, belajarlah patuh dan taat kepada aturan-aturan yang ada adik-adik. Ya, karya adik-adik atau kebaikan adik-adik dan kita semua akan selalu mendatangkan berkat kebaikan dalam hidup adik-adik, ya, juga buat orang-orang di sekitar kita adik-adik. Baik adik-adik, sampai di sini dulu ya cerita dari Nci Vivi. Kiranya Tuhan Yesus menjaga dan memberkati kita semua, dan kiranya Tuhan Yesus memampukan kita untuk terus berkarya atau melakukan kebaikan dalam kehidupan kita setiap hari bagi sesama. Amin. Baik adik-adik, untuk aktivitasnya hari ini adalah ada 2 adik-adik. Yang pertama, yel-yel. Nah, jadi yel-yel yang minggu lalu adik-adik sudah buat, ditambahin belakangnya ada kata merdeka. Gitu ya adik-adik. Nah, diucapkannya menggunakan gerakan atau gaya adik-adik. Oke. Nah, terus yang kedua adalah memperagakan kegiatan yang harus dilakukan di masa pandemik COVID-19. Dan adik-adik videokan itu ya. Nah, tapi ingat, diawali dengan kalimat aku bertekad di masa pandemik COVID-19 aku mau berjuang dengan 1. Rajin mencuci tangan. 2. Bila keluar rumah menggunakan masker. 3. Menjaga jarak dengan orang lain. 4. Bila tidak ada keperluan tetap tinggal di rumah. Oke, adik-adik. Jadi keempat-empatnya itu adik-adik peragakan. Ya. Tapi ingat sekali lagi, diawali dengan kalimat aku bertekad di masa pandemik COVID-19 aku mau berjuang dengan, nah gitu ya, baru adik-adik peragakan tuh yang keempat-empatnya tadi. Oke adik-adik, jangan lupa videonya dikirim ke Enci Iren. Oke adik-adik. Oke, selamat mengerjakan aktivitas ya adik-adik. Adik-adik, sekarang kita merespon pemberitaan firman Tuhan tadi dengan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 202, Kidung Ceria 202, Murid Tuhan Jadilah. Dinyanyikannya 2 kali ya adik-adik.
Adik-adik, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk hari ini. Kami sudah mengikuti IHMPA melalui online. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk Enci Teli. Tuhan tolong Enci Teli, di dalam kesakitannya kami serahkannya ke dalam tangan Tuhan. Demikian kami berdoa juga untuk Enci Ade yang sudah pulang ke rumah. Tuhan memberkati pemulihan mereka. Mereka mengharapkan kesembuhan yang benar daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Enci Susi. Di hari tuanya Tuhan memberkati Enci Susi yang sampai saat ini masih melayani kami. Tuhan memberkati kehidupannya. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa melindungi dan memberkati Enci Susi. Kami berterima kasih Tuhan untuk kami yang sudah beribadah ini. Apabila nanti esok hari Tuhan, kami akan memulai lagi online, belajar di rumah. Tuhan sertai kami, berikan kami hikmat agar kami dapat belajar dengan baik, walaupun kami belajar di rumah. Terima kasih Tuhan untuk Cinci, engku-engku yang sudah melayani kami. Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh kehidupan kami. Tuhan berikan kami kegirangan, kesehatan, walaupun keadaan sekarang kami dalam keadaan pandemi COVID-19, tapi kami tidak perlu takut Tuhan, karena Tuhan selalu menemani dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk orang tua kami. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka. Ampuni dosa dan salah kami, lalu pelihara kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 356, bait 1 dan 2. Kidung Ceria 356, bait 1 dan 2. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Persembahan kami ku beri kepadamu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin.
Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan warta PA. Yang pertama, IHMPA kelas anak kecil pada minggu depan dimulai pukul 9. Kemudian penyerahan persembahan dimasukkan ke dalam amplop, diberikan ke kantor gereja atau langsung transfer ke rekening gereja. Kemudian jangan lupa ya, rajin kerjakan aktivitas dan hasilnya akan ditayangkan setelah selesai IHMPA di minggu depannya. Terima kasih untuk adik Yohana yang selalu mengiringi IHMPA. Kemudian pelayan-pelayan mengucapkan selamat hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2020 yang ke-75. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, ibadah kita sudah hampir selesai nih. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita sama-sama menyanyi dari Kidung Ceria nomor 365. Kidung Ceria nomor 365 bait 1 dan baitnya yang kedua. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya, ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya, dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Nah adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur karena pagi hari ini kami boleh beribadah bersama teman-teman, walaupun secara virtual, tapi kami yakin Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah ibadah kami. Sertai kami Tuhan dalam perjalanan kami selanjutnya, dalam kehidupan kami selanjutnya. Kiranya Tuhan mau berjalan bersama dengan kami. Tuhan mau menuntun dan membimbing kami. Dimanapun kami berada, Tuhan mau lindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami hanya dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Kita tutup dengan saat teduh yuk. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus Merdeka. Merdeka. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Dadah. Yeay, yeay, yeay. Hari ini aku bersyukur karena Tuhan selalu memberkatiku. Yeay, 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 yeay. Terima kasih Tuhan Yesus. Dadah. Yeay, yeay, yeay. Tuhan Yesus memberkati aku. Dadah. Amin. Tuhan Yesus sudah mati demi mengampuni segala dosa kita. Mari kita menjadi pelaku firman Tuhan dan memberitakan semua firman Tuhan sampai ke ujung bumi seperti Rasul Paulus. Semangat, semangat, semangat! Aku anak Tuhan. Tuhan Yesus hebat, hebat. Yeay!
Yes. Halo Enci, Tuhan Yesus sudah menolong aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes.